Halo guys, semoga kalian sehat selalu ya. Sekedar informasi nih, untuk beberapa video ke depan, aku bakal ngebahas dasar-dasar seputar investasi. Karena apa? Karena investasi itu sangat penting untuk membuat perencanaan keuangan kalian. Untuk kalian yang ingin melanjutkan studi S2, untuk kalian yang ingin jalan-jalan ke luar negeri atau di dalam negeri, atau untuk kalian yang ingin membeli handphone baru di tahun yang akan datang, kalian wajib untuk berinvestasi. Serta investasi itu juga penting untuk merubah pola mindset kalian yang membuat kalian menjadi boros. Masih banyak banget orang boros nih. Solusinya apa? Solusinya ya investasi. Oke, langsung aja. Hari ini aku mau membahas perbedaan antara investasi saham dan investasi reksadana. Kita mulai dari investasi saham dulu ya. Tapi sebelumnya kita cari tahu dulu nih, apa itu saham? Mudahnya, saham adalah surat berharga bukti kepemilikan atas suatu perusahaan terbuka. Pemilik saham memiliki hak untuk mendapatkan dividen sesuai jumlah saham yang dimilikinya, jumlah lembar yang dimilikinya. Dengan memegang saham, individu maupun badan dapat mengeklaim kepemilikannya pada suatu perusahaan, yang artinya berapapun jumlah lembar yang dimiliki pemegang saham, mereka berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham yang biasa disingkat RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Oh ya, saham ini bentuknya per lembar ya. Misalnya nih, harga saham Bank BRI satu lembarnya itu Rp4.100. Nah, sesuai ketentuan, kita tuh wajib belinya 100 lembar. Nah, 100 lembar itu sama dengan satu lot. Jika kalian ingin membeli saham Bank BRI, minimal kalian beli 100 lembar ya. Nah, 100 lembar itu dikalikan Rp4.100. Jadi harga yang kalian bayarkan itu Rp410.000 untuk satu lot. Nah, itu minimal banget tuh satu lot, karena nggak ada namanya setengah lot, itu nggak ada. Nah, saham itu diterbitkan ketika suatu perusahaan membutuhkan dana segar untuk melakukan ekspansi untuk pengembangan usaha mereka, atau membeludaknya permintaan pasar sehingga mereka dituntut untuk memenuhinya. Untuk memenuhinya, mereka harus membuat gedung baru. Nah, gedung baru itu kan membutuhkan dana. Maka dari itu mereka menerbitkan saham untuk mendapatkan dana segar sehingga mereka dapat membuat gedung baru untuk memenuhi permintaan pasar. Itu contoh sederhananya. Nah, dari contoh sederhana tadi, kita sudah memiliki gambaran apa itu saham, seperti apa bentuk saham, kapan saham itu diterbitkan oleh perusahaan, dan minimal tuh berapa lembar agar kita dapat membeli saham tersebut gitu. Lalu, apa itu investasi saham? Seperti apa sih investasi saham? Oke, lanjut. Investasi saham artinya kita menaruh atau menyimpan uang kita ke dalam saham suatu perusahaan terbuka dengan cara membelinya. Kita akan mendapat keuntungan yang disebut dividen. Dividen itu akan naik nilainya jika performa perusahaan tersebut baik. Namun, dividen tersebut akan turun jika performa perusahaan tersebut kurang baik. Misalnya gini, jika kita membeli suatu saham perusahaan dan nilai saham tersebut naik dalam kurun waktu beberapa minggu atau beberapa bulan, berarti performa perusahaan tersebut baik. Namun, jika nilai saham itu turun, maka performa perusahaan tersebut harus dipertanyakan. Ada yang kurang baik atau kurang sehat di dalam manajemen keuangannya. Maka dari itu, investasi saham itu sangat beresiko atau salah satu investasi yang memiliki resiko tinggi. Investasi saham merupakan golongan investasi yang memiliki resiko tinggi. Kenapa demikian? Karena ketika kita berinvestasi saham, kita membelinya sendiri, mengelolanya sendiri, serta mengamati pergerakan pasar saham sendiri. Kapan harus jual, kapan harus beli, kita yang menentukan sendiri. Serta sebelum kita terjun ke dunia investasi saham, kita juga harus mempelajari ilmu teknikal dan fundamental suatu saham perusahaan guna mengetahui performa perusahaan tersebut agar kita tidak salah pilih dalam memilih saham. Tapi jangan khawatir, untuk para pemula seperti saya, seperti kamu, seperti kita, kita bisa memulai investasi dari perusahaan yang kita pakai produknya sehari-hari dan kita pakai sendiri. Misalnya kamu pakai Bank BCA dan kebetulan keluarga kamu menggunakan Bank BCA, maka kamu dengan mudah mengetahui seluk-beluk dari Bank BCA tersebut. Kamu akan mengetahui siapa pemilik Bank BCA, bagaimana manajemen di Bank BCA, dan apa saja kebijakan di Bank BCA, serta
Bagaimana sifat-sifat nasabah di bank BCA tersebut? Apakah ada yang sifatnya rajin menabung atau menabung jarang-jarang? Nah, kamu dapat mengetahuinya karena apa? Karena mungkin kamu juga bakal ketemu orang banyak ketika kamu menabung di bank BCA tersebut, ya kan? Keramahan satpamnya, nah kamu sampai tahu tuh keramahan satpamnya tuh, dan itu akan menjadi modal dasar informasi data-data yang kamu pegang untuk mempelajari teknikal dan fundamental saham bank BCA. Lain ceritanya ketika kamu membeli saham suatu perusahaan pertambangan yang kamu tidak tahu siapa pemiliknya, kamu tidak tahu apa saja manajemen dan kebijakan perusahaan tersebut, dan bagaimana pasar pertambangan itu. Kamu akan kesulitan dalam mengamati pergerakan saham pasar tambang tersebut, dan kamu akan kesulitan untuk kapan harus jual dan kapan harus membelinya. Kamu akan kesulitan karena kamu tidak tahu sama sekali tentang informasi-informasi dan data-data dalam suatu perusahaan tambang tersebut. Sedikit catatan dan perhatian sebelum kita memulai sesuatu, termasuk memulai investasi saham, sebaiknya kita melakukan riset terlebih dahulu. Kita harus membaca dan belajar terlebih dahulu sebelum terjun ke dunia investasi saham. Hal tersebut bukan berlaku di investasi saham doang, tapi juga berlaku ke semua sektor. Seperti kita memulai bermain bola, kita harus tahu dulu cara rendang bola, ya gak? Kita seperti bermain basket, kita harus tahu dulu cara bermain basket, aturan-aturan dalam bola basket. Contohnya seperti itu harus kalian pegang dengan erat agar menjadi fondasi kalian dalam melakukan semua kegiatan, termasuk investasi saham. Lalu, bagaimana untuk kita yang memiliki budget sedikit tapi ingin investasi saham? Oke, investasi saham itu tidak harus berjuta-juta, bermiliar-miliaran. Investasi saham itu bisa kita lakukan setiap bulan, atau biasa yang disebut nabung saham. Misalnya kita membeli saham Bank BRI yang harganya itu satu lot 410.000. Nah, kita setiap bulannya itu membeli, dan bulan depannya kita membeli lagi, bulan depannya kita membeli lagi. Jadi setiap bulannya itu kita menyisihkan uang 410.000 untuk membeli saham Bank BRI. Tapi jika harga saham Bank BRI itu terlalu mahal, kamu bisa sesuaikan sesuai kemampuan kamu, atau membeli suatu saham perusahaan lain yang kamu ketahui juga data-datanya dan kamu pakai juga produknya. Jangan pernah ikut-ikutan membeli saham yang kita tidak tahu dan kita tidak memakainya dan tidak tahu informasinya seperti data-datanya. Jangan pernah mengikuti orang lain. Kita boleh mengikuti ilmunya, tapi kita tidak boleh mengikuti saham apa yang mereka beli, ya. Karena jika kita mengikuti saham yang mereka beli, kita tidak tahu resikonya. Tapi jika kita mengetahui dan mengikuti ilmu-ilmunya, ilmu influencer saham, kita dapat memilah dan memilih saham yang cocok untuk kita dan cocok untuk kita simpan hingga kita tua atau kedepannya. Jangan pernah ikut-ikutan membeli saham. Sebaiknya kita belajar ilmunya saja. Bagaimana kamu tertarik dengan investasi saham? Ayo kita mulai belajar ilmunya sekarang dan kita mulai investasinya sekarang juga. Mumpung kita masih muda dan mumpung kita masih memiliki semangat untuk membangun finansial yang lebih baik dan lebih kokoh. Mungkin saja kamu, saya, dan kita merupakan salah satu orang yang dapat membangun finansial keluarga yang lebih kuat dan lebih kokoh. Oke, kita lanjut ke investasi reksadana ya. Kita mulai. Lalu, apa itu investasi reksadana? Investasi reksadana umumnya sama seperti investasi saham. Namun bedanya, investasi reksadana merupakan kumpulan saham yang sudah dipilih oleh manajer investasi. Misalnya seperti ini. Pada satu reksadana itu terdiri dari beberapa saham. Misalnya terdiri dari Bank BCA, Bank BRI, Pegas, dan Antam. Dan itu merupakan kumpulan saham yang sudah dipilih oleh manajer investasi untuk para investor. Itu sudah menjadi produk-produk yang pilihan gitu, yang sudah dipilih oleh manajer investasi. Tentunya bagus-bagus.
Oh ya, investasi reksadana ini ada beberapa jenis loh, mulai dari investasi reksadana pasar uang, reksadana campuran, reksadana obligasi, dan reksadana saham. Dan dan keempat reksadana tersebut akan aku bahas di video selanjutnya ya. Investasi reksadana ini merupakan salah satu investasi yang memiliki resiko yang cukup rendah karena semuanya ditangani oleh manajer investasi yang sudah ahli di bidangnya dan pastinya aman. Singkatnya, investasi reksadana itu merupakan investasi yang dananya dikelola oleh manajer investasi yang tergabung dalam tenaga-tenaga ahli gitu, yang sudah pengalaman. Kesimpulannya, investasi saham dan investasi reksadana itu sama saja. Namun, bedanya investasi reksadana itu ya tadi dikelola oleh manajer investasi dan kita tinggal menunggu dan santai aja gitu, tinggal setor semuanya ditangani oleh manajer investasi. Sedangkan investasi saham itu kita melakukannya serba sendiri, membeli sahamnya sendiri, memilih sahamnya sendiri, menganalisis pasar sahamnya itu sendiri, hingga keputusan untuk menjual dan membelinya itu kita putuskan sendiri. Aku saranin untuk pemula seperti aku, kamu, dan kita mulai dari investasi reksadana dulu. Mulai dari investasi reksadana terlebih dahulu karena itu sudah ditangani oleh tenaga ahli dan pastinya aman. Lalu, di mana sih kita dapat membeli saham dan produk reksadana? Ini kita dapat membelinya di suatu perusahaan sekuritas yang biasanya terdapat di bank. Nah, perusahaan sekuritas itu merupakan perusahaan perantara antara pembeli saham dan perusahaan yang ingin menjual sahamnya gitu. Jadi sekuritas ini sebagai perantara dan sebagai bukti transaksi kita jika telah membeli saham dari perusahaan yang kita beli sahamnya tadi. Nah, aktivitas tersebut dapat kita lakukan melalui aplikasi yang bisa diunduh melalui Play Store atau App Store. Aplikasi itu bernama Ajaib dan Bibit. Nah, kalian tinggal mendaftarkan diri kalian dan tunggu terverifikasi. Jika sudah terverifikasi, kalian sudah bisa mulai investasi. Nah, kalau di Bibit itu dia cuma ada produk reksadana ya, kayak reksadana obligasi, reksadana pasar uang, dan reksadana saham. Tapi kalau di Ajaib itu ada yang namanya reksadana dan saham. Jadi kalian bisa investasi ke reksadana dan investasi ke saham. Oke, ada satu informasi lagi nih. Untuk di Ajaib itu ada syarat pendaftaran di mana kalian itu harus memiliki rekening. Nah, rekening itu akan terhubung dengan rekening RDN kalian di Ajaib. Nah, rekening RDN itu merupakan bank untuk menampung uang kalian yang ada di Ajaib gitu. Jika kalian ingin membeli saham di Ajaib, kalian harus top up dulu saldo RDN kalian gitu. Dan jika sudah ada di RDN-nya, kalian bisa membeli saham di Ajaib. Dan untuk rekening yang kalian miliki ini itu juga berfungsi untuk mendaftarkan di KSEI Akses. Nah, itu merupakan salah satu kayak bukti kalian tuh investor gitu. Bukti kalau kalian investor, dan di KSEI Akses itu terdapat riwayat portofolio kalian dan jumlah berapa saja yang telah kalian investasikan, seperti itu. Sedangkan kalau di Bibit itu kalian cukup daftar saja, dan di Bibit itu ada namanya Bank Jago. Bank Jago itu merupakan bank digital yang disediakan oleh yang bekerja sama dengan Bibit gitu. Jadi sebagai penggantinya rekening kalian gitu. Kan kalau di Ajaib itu kan kalian harus punya rekening. Nah, tapi kalau di Bibit ini kalian itu bisa digantikan oleh Bank Jago. Nah, rekeningnya digantikan oleh Bank Jago.
Kalau aku kebetulan waktu SMA udah punya rekening, jadi aku udah daftar di Ajaib, tapi baru mulainya sekarang gitu, baru beraninya sekarang akhir-akhir 2021. Dan kalau Bibit aku baru mulainya ya Januari kemarin. Ya baru mulai Januari kemarin. Kalau Bibit, kalau Ajaib baru akhir tahun kemarin, dari Oktober. Aku juga sempat belajar beli saham juga sih di Ajaib. Oh ya, di Ajaib itu juga bisa beli saham, kalian bisa belajar aja di situ. Dan kalian lihat-lihat harga-harga saham dan belajar teknikal fundamental di Ajaib. Ini bukan untuk promosi ya, tapi ini untuk informasi ke kalian tempat dan bagaimana cara membeli saham dan produk reksadana secara digital melalui aplikasi. Video ini tuh dibuat untuk memberi informasi kepada teman-teman betapa pentingnya membangun finansial dari sekarang, dari masa muda, agar ketika kita tua nanti kita tidak kebingungan gitu. Kita tinggal menikmati uang investasi kita yang sudah kita investasikan dari masa muda gitu. Dan untuk membuat perencanaan keuangan kalian agar lebih tertata, jika kalian ingin liburan, kalian sudah memiliki dananya sendiri tanpa harus berhutang gitu. Jika kalian ingin membeli handphone, kalian sudah punya uang tanpa harus kredit. Nah, kalau kredit kan itu kayak utang juga terus ditalangin dulu lah intinya. Ya intinya sih video ini dibuat untuk membangun finansial kita semua agar menjadi lebih kokoh dan lebih baik. Oke. Sepertinya cukup sampai di sini kita bertemu. Kita lanjutkan pertemuan kita dan kita lanjutkan pembicaraan kita di video selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa guys. Semoga kalian sehat selalu ya. Semoga kalian sehat selalu ya. Dan stay safe karena Omikron lagi marak dan lagi banyak di Jabodetabek dan Yogyakarta serta Bali itu lagi banyak banget. Kalian harus stay safe dan gunakan hand sanitizer, menggunakan masker, menjaga protokol kesehatan ya. Oke, bye-bye.